Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi masih kurang semangat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat terdahulu. Mudah-mudahan kalian menggapai ketakwaan. Pada sore hari ini saya ingin sedikit merangkum dari awal runtutan puasa kemudian sampai ke hari ini, yakni hari ke-20-an, yang berarti kita memasuki pada 10 hari terakhir yang sering kali orang menanti untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Yang pertama saya sampaikan bahwa dulu di awal kita masuk bulan suci Ramadan, kita sebelumnya berdoa dan sering kita melantunkan Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berilah berkah kami di bulan Rajab. Saya ingin menyampaikan bertanya kepada kalian semua, mengapa Rasulullah kok mengangkat doa Allahumma barik lana fi Rajab? Ini perlu dipahami. Karena ini seorang akademisi, para mahasiswa-mahasiswi, mahasiswa-mahasiswa Undip yang kita banggakan, maka harus mampu mencari koneksi antara doa sebelum Ramadan dengan bulan Ramadan itu sendiri. Koneksinya adalah di bulan Rajab sebagai simbol diwajibkannya sholat. Sedangkan di bulan Ramadan ada diwajibkannya puasa. Antara sholat dan puasa, mari kita pahami. Semua sebagai petugas sholat, memberikan suatu batasan dan menahan nafsu dari luar, sedangkan puasa menahan nafsu dan memagari kemungkaran dari dalam. Jadi sekali lagi, kalau sholat itu tanha anil fahsya wal munkar, berarti memberikan suatu pagar kemungkaran yang datang dari luar. Kalau saya ibaratkan sebagai aparatur, mereka itu disebut sebagai TNI. Karena apa? Menahan dari serangan luar. Tentara nasional puasa, tentara nasional sholat itu. Karena dari luar. Berarti ketika kita mau masuk puasa, serangan dari luar itu harus sudah aman. Harus aman. Berarti seringkali kita akan menekankan sebelum Ramadan sholatnya diperbaiki. Sedekahnya diperbaiki. Doanya diperbaiki. Walhasil amalah sholihah diperbaiki. Itu sering kita dengar. Hal itu sebabnya karena memang bahwa sholat itu menjadi pertahanan serangan dari luar. Senada dengan itu, sedangkan puasa ini juga menahan serangan
tapi justru serangan dari diri kita sendiri, dari dalam. Jadi serangan dari dalam. Jadi ketika kita berpuasa, benar-benar musuh terberat ada dalam diri kita. Berarti musuh yang terberat ketika kita puasa adalah musuh dalam selimut. Serangan dari dalam. Maka oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan kepada kita bahwa ketika kita berpuasa harus mampu mengatur kejiwaan. Maka Rasulullah memberikan doa ketika awal Ramadan, berdoa, Allahumma ahillahu bil amni, lalu wal imani, terus wassalamati wal islam, lima tuhibbu wa tardo rabbuna wa rabbukallah. Yang pertama, Rasulullah SAW mengajari kita semuanya ketika dulu mau masuk Ramadan, mungkin ini sudah berlalu kan jelas, tapi kiranya menjadi ilmu untuk kita manfaatkan di puasa yang akan datang. Apa ketika mau masuk puasa, Rasulullah mengajari, ya Allah berilah aku ketentraman. Mengapa kok ketentraman yang ditekankan? Sekali lagi konotasinya adalah karena puasa itu adalah pertahanan kejiwaan. Tidak mungkin kejiwaan itu akan tercapai kecuali kita sendiri mendapatkan ketentraman. Secara psikologis, jikalau kita sendiri tidak tentram, maka tidak mampu mengakses atau tidak bisa berbuat untuk ketentraman orang lain. Maka akhirnya diri kita sendiri dulu yang harus tentram. Maka orang lain akan bisa memanfaatkan ataupun terpengaruh ataupun kita dakwai supaya mereka tentram. Tentuannya adalah anak, istri, keluarga kita. Ini yang pertama. Setelah kita tentram kejiwaan, maka oleh karena itu saya katakan bahwa puasa itu adalah sebagai pertahanan dari dalam. Tidak lain adalah jiwa. Setelah ketentraman kejiwaan kita didapat, maka akhirnya Rasulullah mengatakan iman. Kita tingkatkan iman. Karena apa? Karena puasa itu agak sulit dirasionalisasikan. Mengapa kok tinggal makan dari subuh sampai maghrib? Kalau umpamanya sekedar meninggalkan makan, lebih baik kan dari maghrib sampai subuh. Jangan dari subuh sampai maghrib. Kalau sekedar untuk menahan nafsu makan, lebih baik dari maghrib sampai subuh. Kira-kira panjenengan pilih mana? Kalau puasa dari pagi sampai maghrib atau dari maghrib sampai subuh? Pilih mana, Mbak? Kira-kira milih mana? Saya yakin kalau mahasiswa pilih yang dari maghrib langsung tidur, gitu kan? Lalu pagi-pagi buka puasa, kan pilih itu paling. Nah, berarti tidak sekedar hanya menahan makan dan minum. Kalau makan dan minum kita tahan lebih baik dari maghrib sampai subuh. Tapi mengapa sekarang dari subuh kita tahan sampai maghrib? Itu karena apa? Karena di dalam berpuasa itu ada sesuatu yang kita harus paham. Maka Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, asyamu li, puasa itu milikku, milik Allah. Jadi kalau di sini adalah panitia kajiannya ini adalah Mas siapa saya tidak tahu namanya, Mas siapa Mas? Nah ya, sedangkan panitia utama itu adalah Allah sebenarnya. Jadi panitia manajer terjadinya kepuasaan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu orang yang berpuasa itu akan mendapatkan sesuatu balasan yang tidak ada yang tahu, karena itu Allah sendirilah yang tahu. Tidak ada yang tahu, malaikat pun tidak tahu.
Jadi rezekinya atau pahalanya atau apa itu tidak melalui malaikat, tapi langsung sentral dari bos. Karena pemberian rezekinya ataupun pahalanya ataupun efek positifnya dari Allah sendiri, maka akhirnya min ghairi hisab. Kenapa min ghairi hisab? Karena kalau Allah memberikan rezeki kepada kita semua yang berpuasa, kok masih terhitung, namanya Allah itu terbatas. Sedangkan kita sudah percaya bahwa Allah itu no border. Tidak ada yang bisa membatasi Allah. Logikanya kenapa coba? Tidak ada sesuatu yang bisa membatasi Allah. Logika rasionalnya kenapa? Kok nggak ada yang bisa membatasi Allah? Ada yang bisa menjawab mungkin? Saya katakan Allah itu tidak terbatas karena tidak ada yang mampu membatasi dan tidak ada instrumen untuk membatasi kebesaran dan segala hal milik Allah itu. Ada yang bisa jawab? Karena Allah itu akbar. Ketika akbar, volume umpamanya lingkaran paling besar, ada di dalamnya lingkaran-lingkaran kecil. Maka lingkaran-lingkaran yang kecil yang ada di dalam lingkaran besar ini tidak bisa membatasi lingkaran yang besar. Karena lingkarannya kecil. Maka karena Allahu Akbar, maka tidak ada sesuatu yang bisa membatasi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus menjadi dasar filosofi religius bagi kita semua, bahwa puasa itu adalah milik Allah dan Allah akan memberikan suatu pahala yang tidak ada batasnya. Kalau amalan lain itu ada sesuai dengan kuantitas dan kualitas amalannya, tapi puasa berbeda, tidak sesuai dengan kuantitasnya. Itulah sebabnya adik-adik semuanya para mahasiswa, bahwa puasa itu harus ada konotasi interaksi antara ketentraman, keimanan, dan keislaman. Maka Rasulullah mengatakan, Allahumma ahillahu bil amni wal iman wassalamati wal islam. Harus ada keterikatan antara ketentraman, keimanan, kesehatan, dan keislaman. Jadi variabel dalam kita berpuasa ada 5. Variabel ketentraman, keimanan, lalu kesehatan, lalu keislaman. Ini variabel kalau kita dalam penelitian namanya variabel independen. Variabel independen berarti adalah ketentraman, yang kedua adalah keimanan, yang ketiga adalah keselamatan jasmani. Lu kenapa keselamatan? Tidak ada manfaatnya Islam tanpa keselamatan. Al-aqlus salim fil jismis salim. Terus yang terakhir keislaman, ini variabel independen. Lalu variabel independen ini akan menghasilkan variabel dependen, yakni la'allakum tattaqun. Maka la'allakum tattaqun impossible akan dicapai kecuali melalui satu ketentraman, yang kedua meningkatnya iman, yang ketiga keselamatan jasmaniah rohaniyah, dan yang keempat adalah amalus soleh keislaman. Maka akhirnya variabel independennya saja itu masih la'allakum tattaqun. Kita kan tahu la'alla itu sebuah doa dari Allah, harapan Allah. Tattaqun itu adalah kata kerja yang berbentuk present dan future. Berarti bahwa puasa itu akan mencapai ketakwaan harus dibudidayakan, harus diusahakan, harus harus diperdayakan dan harus digapai, diusahakan. Lah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian mampu menjadi orang yang bertakwa. Sedangkan takwa nilainya tanpa batas. Ditafsirkan di dalam Al-Quran surat yang lain, inna akramakum indallahi atqakum.
sesungguhnya semulia-mulianya manusia itu yang paling tinggi derajat ketakwaannya. Ini tafsirannya. Lah mudah-mudahan dalam kitab puasa ini mampu menggapai la'allakum tattaqun. Maka adik-adik semuanya, ini kan kita sudah masuk 10 hari kedua yang seringkali orang membelah loh. Ya meskipun saya tidak terlalu setuju membelah. 10 hari pertama apa? Rahmat, katanya begitu. Saya yakin sudah disampaikan di sini. 10 hari pertama apa? Rahmat. 10 hari kedua, wah lupa yang sudah disampaikan di sini, pasti sudah disampaikan di sini sebelum saya. Maghfirah. 10 hari ketiga, aidkun minan nar. Yang pertama adalah rahmat, yang kedua pengampunan, yang ketiga pembebasan dari api neraka. Kan gitu. Itu saya tidak mengatakan bahwa itu tidak benar, tapi saya tidak setuju jikalau dibelah menjadi 3. Yang tadinya kesatuan lingkaran tapi dibelah menjadi 3. Ini yang tidak benar. Karena apa? Karena puasa itu adalah kesatuan. Tidak mungkin mencapai Lailatul Qadar kalau 10 hari pertama itu enggak bagus. Enggak mungkin mencapai Lailatul Qadar kalau 10 hari kedua tidak bagus. Lalu kemudian ada orang, wah ini kan belum Lailatul Qadar, ya biasa-biasa saja deh. Puasanya biasa-biasa saja. Karena belum mendapatkan, waktunya malam-malam Lailatul Qadar. Maka menurut pandangan saya tidak benar seperti itu. Lailatul Qadar sebetulnya bisa saja turun kapanpun, sesuai kesiapan dan kemampuan kita beribadah kepada Allah. Tidak harus turun di 10 hari terakhir. Maka tidak mungkin orang mendapatkan Lailatul Qadar kecuali dari awal sudah bagus. Sekarang saya tanya, Lailatul Qadar itu malam ke berapa? 21. Terus malam ke 23. Terus malam ke 25. Malam ke 29. Nah sekarang saya tanya, kenapa malam ke 21 itu dikatakan bagus, lah malam 22 itu tidak lebih bagus? Harusnya malam ke-22 kan lebih bagus dari malam ke-21, harusnya, karena lebih. Malam ke-23, oke, lebih bagus dari malam ke-22. Tapi malam 24, terus kemudian nggak bagus. Maka nggak usah ngamal apa-apa, 24, karena nggak. Nah, itu. Maka oleh karena itu saya tidak setuju bahwa ada pembelahan hari di antara kita berpuasa untuk mencapai suatu Lailatul Qadar. Maka saya lebih mengacu kepada integriti antara 1 hari pertama, hari kedua, ketiga, dan selanjutnya sampai hari terakhir. Integritas itulah yang disebut saum akhirnya. Jadi kita nggak usah membelah-belah. Jadi 10 hari pertama juga harus sudah bagus, hari kedua bagus, ketiga bagus. Maka kesempurnaan kita berpuasa akhirnya mencapai la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ketakwaan. Saudara-saudari semuanya yang dimuliakan Allah, setelah kita berusaha untuk mencapai takwa, maka kata Imam Ghazali, ini kata Imam Ghazali, bahwa kita harus ada step kenaikan kemampuan kita mendekat diri pada Allah. Kata Imam Ghazali, pada ketika kita berpuasa, hanya ketika kita berpuasa hanya mendapatkan setengah daripada iman. Kalau hanya sekedar puasa, kita baru mendapatkan setengah daripada iman. Berarti ada tugas kita untuk melengkapi, untuk mencapai 100% iman kita. Maka oleh karena itu, orang yang berpuasa itu yang diharapkan bisa kita manage, bukan saja hanya makan dan minum, tapi adalah rohaninya.
Kenapa harus rohani? Tadi sudah saya katakan bahwa puasa itu pertahanan dari dalam. Maka oleh karena itu yang menjadi variabel utama tentram, iman, selamat, Islam. Baru la'allakum tattaqun. Kalau kita tidak bisa memanage rohani kita, yang berpuasa adalah rohani kita, maka kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Kan dikatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang berpuasa? Jadi kata itu kam itu berapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali mendapatkan lapar dan haus. Kalau kita hanya mendapatkan lapar dan haus, berarti kita hanya berpuasa jasmaniyah. Ketika berpuasa jasmaniyah belum menyentuh yang saya tadi katakan bahwa puasa hakikinya adalah puasa rohaniyah. Lah kenapa kok rohaniyah dan yang dilarang untuk melakukan adalah perutnya? Karena di masa umat terakhir ini, umat manusia di terakhir ini, ternyata yang paling berpengaruh untuk merubah suatu nafsu adalah perut. Orang kalau lapar, pasti dia berbuat sak maunya, kehendaknya sendiri-sendiri, karena lapar. Tapi kalau orang itu sudah kenyang, ya dia bisa berdiam karena kenyang. Tapi kalau lapar, pasti dia akan berbuat apapun. Nah, karena di umat terakhir ini, bahwa nafsu yang paling besar disebabkan oleh makan dan minum. Kalau tidak percaya bahwa nafsu ini akan diganjal oleh setan, ketika kita ini memakan, minum tanpa batas, berlebih. Maka ketika makan, minum tanpa batas dan berlebih, maka secara medis akan terkena penyakit kolesterol, darah tinggi, bisa jadi diabetes dan lain sebagainya. Itu menurut medis. Tapi kalau menurut kejiwaan, bahwa orang yang makan minumnya terlalu banyak, maka dia akan mudah diganggu oleh setan. Akhirnya setan masuknya melalui aliran darah. Lah, aliran darah yang dimasuki oleh setan itu akibat dari sebab makan dan minum. Maka ketika aliran darah terganggu dan diganggu oleh setan, akhirnya tersumbat. Ketika tersumbat, ya sudah, darah tinggi, kolesterol, diabetes, dan lain sebagainya. Karena sudah tersumbat. Maka secara medis juga, bahwa untuk mengetahui seluruh penyakit, itu dari tes darah. Maka adik-adik semuanya mahasiswa Undip yang berbahagia, maka oleh karena itu, untuk menjadikan diri kita adalah bersih, dan kemudian terbebas dari gangguan setan, terutama kita memanage makan dan minum. Inilah sebabnya juga manajemen makan dan minum menjadi persyaratan bagaimana kita berpuasa. Bagaimana kita menjalankan puasa dengan menahan nafsu makan dan minum. Tapi hakikatnya bukan makan nafsu dan minum saja, tapi makan dan minum itu akan bisa menyebabkan kejiwaan manusia yang kemudian dia akan bisa berbuat sekehendaknya. Maka oleh karena itu, sekali lagi, bahwa berpuasa itu untuk menahan gangguan setan yang masuk ke dalam diri kita melalui aliran darah. Maka ketika aliran darah dimasuki oleh setan, gangguan setan, maka darah itu tersumbat.
Ketika tersumbat, jelas penyakit, berbagai macam penyakit. Jadi ada korelasi antara kesehatan medis aliran darah dengan korelasi bahwa setan masuk melalui aliran darah. Maka oleh karena itu Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa orang yang mampu memanage perutnya itu berarti orang yang mampu mencapai tingkatan iman yang tertinggi. Maka akhirnya bahwa untuk kita bisa menahan dari gangguan-gangguan jin dan iblis setan itu, maka melalui alju. Alju itu lapar. Lah lapar dalam hal ini kan diformalkan melalui formalitas religius as-saum. Maka as-saum, saudara-saudari semuanya, arah untuk mencapai kesempurnaan berpuasa itu kan menahan nafsu, makan dan minum, dan yang paling utama nafsu rohaniyah. Maka kalau kita berpuasa tidak secara rohani, maka yang muncul hanyalah lapar dan haus. Jadi hanya lapar dan haus. Ini yang menjadi perhatian kita. Oleh karena itu, orang yang berpuasa sudah mencapai titik yang tertinggi, hari ketiga, 10 hari terakhir, maka dikatakan aidkun minan nar, dibebaskan dari api neraka, terbebas dari api neraka. Ketika kita terbebas dengan api neraka, berarti kita sudah mempunyai kesatuan jiwa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah terbebas dari segalanya, maka otomatically kesatuan jiwa kita dengan kesatuan ilahiyah menyatu. Rohaniyah seseorang dengan rohaniyah ilahiyah menyatu. Maka kalau sudah menyatu dengan kesatuan ilahiyah, orang ini mencapai tingkatan yang tertinggi. Hal seperti ini dielaborasikan oleh Ali bin Abi Thalib. Maka suatu saat Ali bin Abi Thalib mengatakan begini, untuk membatasi antara kesatuan Tuhan dengan kesatuan manusia. Tetap ini manusia, ini adalah zat Tuhan. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, kafani azza antakuna li robba. Kafani azza, saya sangat bangga dan berbahagia dan mulia. Karena apa? Karena aku, kami, saya, kita mampu menyatakan bahwa engkau adalah Rabb. Sekali lagi, kafani azza antakuna li robba. Cukup bagiku, sangat berbahagia dan sangat senang dan sangat mulia karena aku mampu memahami, mengerti bahwa engkau sebagai Rabbku. Jadi pengakuan secara primordial terhadap kekuasaan Allah itu sudah dilakukan oleh roh dari pertama secara primordial. Alastu birabbikum qalu bala. Bukankah kami ini Tuhan kalian wahai roh? Roh mengatakan qalu bala. Benar. Maka oleh karena itu Ali bin Abi Thalib memberikan suatu pernyataan, kafani azza an takuna li rabba. Saya begitu mulia karena saya bisa mengakui dan memahami dan menyatu dan mendekat dan berdekatan dengan engkau sebagai Rabb. Ini sulit dicapai. Kenapa? Karena sering kali orang semakin berhasil, akhirnya semakin keluar kesombongannya. Karena keberhasilan semakin pandai, harusnya semakin temungkul, pakai filosofi padi. Begitu dia tua, kemudian padinya temungkul. Itu kalau orang Jawa, orang kampung, parine wis temungkul, berarti wis meh panen, kan gitu toh. Nah itu juga harusnya begitu, tapi orang semakin posisinya hebat, malah semakin sombongnya yang muncul. Itu yang terjadi.
Maka ketika semakin sombongnya yang muncul, akhirnya semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ali memberikan pelajaran pada kita, cukup saya berbahagia dan cukup saya hebat dan cukup saya mulia dan cukup segalanya karena aku mampu mengatakan engkau Rabbku. Kalau orang yang sombong tidak mampu mengatakan engkau Rabbku, malah sombong umpamanya, ini masjid hebat sekali, Masjid Undip. Ini kalau panitianya bukan saya, umpamanya, apa ya jadi seperti ini? Kan sombongnya begitu. Itu salah satunya begitu. Salah satu contoh umpamanya. Dan itu banyak dalam kehidupan masyarakat. Alah kamu koyo orang, coba kalau enggak saya bantu apa yo kamu bisa jadi. Seperti itu. Ada keluarga, alah kamu kalau enggak saya ingatkan kemarin ketika lupa, kamu kan jadi opo. Itu semuanya pernyataan-pernyataan kesombongan seseorang. Karena memang kesombongan itu menjadi ibu kandung kemungkaran. Bunyinya hadisnya, inna ummahatil mungkarat salasun. Sesungguhnya ibu kandung kemungkaran 3. Salah satunya yang paling utama adalah kibria. Kibria itu adalah merasa dirinya hebat besar, namanya sombong. Kibria, sombong, ria. Maka oleh karena itu puasa tidak mungkin mencapai titik tertinggi kalau orang itu masih ria, masih punya kesombongan. Maka tidak bisa menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hilangkanlah kesombongan. Maka suatu saat orang yang sombong nggak mungkin dia sabar, nggak mungkin dia bisa sabar dan tidak mungkin karena sombongnya. Sabar, terus kemudian dia juga mampu menyatakan bahwa dirinya yang salah. Maka suatu saat Imam Ibnu Hanbal itu ditanya oleh jamaahnya, wahai Imam Ibnu Hanbal, sesuatu amalan yang kecil tapi bisa akan menghancurkan yang paling besar itu apa? Jawab Imam Ibnu Hanbal adalah asyukru was-sabru. Jadi Imam Ibnu Hanbal ditanya, amalan apa yang kecil, tapi jikalau amalan kecil ini saya tinggalkan, maka akan mengakibatkan bisa dobrak yang besar. Apa itu? Ahmad Ibnu Hanbal menjawab, asyukru was-sabru. Bersyukur dan sabar. Karena orang bisa bersyukur mampu mengakui yang lebih besar yang telah memberinya. Maka dia mengakui adanya suatu hal yang dia terima dari sebab yang lain. Maka bersyukur. Nah, sesuatu yang menyebabkan itu ada adalah Allah. Maka bersyukur kepada Allah itu mutlak. Lalu yang kedua, as-sabru. Tidak mungkin orang yang tidak bisa bersyukur, dia pasti tidak bisa berbuat sabar. Nah, orang yang mampu berbuat sabar pasti orang yang bersyukur. Nah, kesyukuran dengan kesabaran menyatu jadi kesatuan, itulah menjadi orang yang terdekat. Itu juga yang disebut sebagai orang yang mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyukru was-sabru. Terus kemudian Ali bin Abi Thalib, saya kembali kepada Ali, mengatakan yang kedua. Tadi kan kafani azza an takuna li rabba. Cukup bagiku bahagia, cukup segalanya, cukup karena saya mampu mengatakan engkau sebagai Rabbku. Yang kedua, kafani fakhra. Cukup bagiku kegembiraan, fakhr, kenyamanan, keenakan, ketentraman ketika aku akui menjadi hambamu. Kafani fakhra an akuna laka abda. Jadi mengakui saya sangat berbahagia sekali, saya sangat senang sekali karena saya mampu mengatakan bahwa aku sebagai hambamu ya Allah. Kalau tadi kita bisa memahami bahwa engkau sebagai Rabbku, sekarang harus mampu mengatakan bahwa aku sebagai hambamu. Ini
terungkap di dalam kita seringkali beristighfar, sayyidul istighfar. Saya kira mungkin apal atau belum sayyidul istighfar. Yang punya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Anda kalau belum hafal diam saja, tapi nanti berusaha dihafalkan itu. Nah, syukur-syukur panitia ini bisa menuliskan Sayyidul Istighfar, lalu dikopi, dibagikan satu persatu, kan keren. Nah, seperti pembagiannya itu snack, seperti snack dan gelas untuk takjil. Nah, itu dibagi fotokopian setengah halaman itu tulisan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Ini artinya adalah pernyataan totalitas penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pas panjenengan menjadi atau memiliki masalah apapun, baca Sayyidul Istighfar ini. Atau mendapatkan musibah apapun, kita tetap mampu bersyukur. Belum lama ini kan nomor HP saya dihack, rame. Nah, terus saya sendiri juga tertipu. Tertipu ya. Berapa sudah nggak usah saya terangkan, tertipu oleh yang tukang, ya namanya ya tertipulah. Tapi ketika saya tertipu dan saya sadar, saya bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya jadi pihak yang tertipu, bukan penipu. Nah itulah. Alhamdulillah saya menjadi orang yang difitnah, bukan menjadi fitnah. Nah itulah yang saya katakan, maka dimanapun, kapanpun kita harus mampu bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah mutlak. Maka Ahmad Ibn Hanbal mengatakan bahwa orang yang akan mencapai ketakwaan tertinggi adalah mampu bersyukur kepada Allah dan mampu berbuat kesabaran. Antara syukur dan kesabaran ini akan menyatu. Karena tidak mungkin orang yang terkena musibah lalu dia bisa bersyukur kecuali melalui stasiun kesabaran. Nah inilah puasa yang bisa menjadikan suatu jalan menuju kesyukuran dan kesabaran. Saya kira semuanya itu bisa dipahami konotasi antara tadi variabel iman, tentram, iman, keselamatan dan Islam, lalu menggapai suatu ketakwaan. Sebelum akhir saya tidak tahu jam saya ngomong sampai jam berapa, Mas panitia, sampai diberi waktu sampai ada tanya jawab. Ya, sampai saya ngomong sampai jam. Masih punya enggak ini? Masih sedikit. 2 menit lagi. 5 menit. Oke, 5 menit. Lah sekarang saya akan melanjutkan. Kan variabel dependennya la'alakum tattaqun. Kiranya mudah-mudahan kalian menggapai takwa. Anda tahu orang yang bertakwa itu gimana sih? Nah, ini supaya tahu. Sering mendengarkan takwa. Orang yang bertakwa itu gimana? Secara kronologis dalam surat Adz-Dzariyat ayat 17, surat Adz-Dzariyat ayat 17 itu disebutkan, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bakal diberikan kesempatan masuk surga, di mana di dalam surga ada mata air yang paling nikmat, banyak mata air yang nikmat disebut wa uyun. Sekarang saya tanya, sekarang ini loh. Kalau dalam Al-Quran dikatakan bahwa surga itu mata airnya nikmat banyak, itu kalau kita sekarang di dunia, air minum yang paling nikmat apa, Mas?
Sekarang ini loh, yang dodol-dodolan di pinggir jalan itu, yang paling nikmat menurut Anda apa? Ya tergantung dompet toh Pak, gitu ya. Kira-kira tergantung dompet. Kalau dompetnya masih tebel, ayo macam-macam. Tapi yang paling nikmat kalau menurut kita, kan saya melihat di dalam suatu tafsir namanya zanjabila. Dalam surga itu ada namanya sungai namanya salsabil. Airnya namanya zanjabila. Zanjabila ternyata saya cek di dalam makna yang paling mendalam, ya kalau kita diibaratkan STMJ, susu telur madu jahe. Nah itu sudah mewakili yang nikmat-nikmat itu. Jadi sudah telur, susu, madu, jahe, itu paling nikmat. Artinya untuk mencapai kita di surga, karena orang bertakwa, ada hal-hal yang harus diingat. Pertama, untuk mencapai ketakwaan, pertama secara singkat karena waktunya habis, adalah positive thinking. Jadi kita hidup, marilah kita positive thinking. Positif kepada Allah, pemikiran kita jadikanlah yang positif saja. Berpikir secara positif, nggak usah berpikir secara negatif. Husnudzon ketimbang suudzon. Yang pertama. Yang kedua, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kurangi tidur malam untuk kita menghadap Allah, salat malam. Kalau sekarang ini tarwih namanya. Kalau nanti selesai kita puasa berarti namanya tahajud. Kedua berarti tahajud. Yang pertama positive thinking, yang kedua mengurangi tidur malam untuk salat tahajud. Yang ketiga wabil ashari hum yastaghfirun, senang berdoa, berzikir dan istighfar. Ini sangat jarang dilakukan oleh para mahasiswa memang, tapi ini diberitahukan. Apalagi mahasiswa undip toh Pak, nek UIN lah ya mungkin, malah mungkin UIN juga enggak, mungkin juga begitu. Jadi pertama positive thinking, yang kedua adalah mengurangi tidur malam untuk salat malam, yang ketiga istighfar. Terus yang keempat, wa fi amwalikum haqqun lis-sa'il wal mahrum. Kita mampu sedekah, sedekah jariyah, infak. Yang keempat, wa fil ardi ayatun lil mukinin. Yang kelima, ketika kita dalam hidup kita mampu melihat alam semesta untuk dijadikan sebagai dasar pendekatan diri kepada Allah. Jadi 5 itu untuk syarat mencapai suatu takwa yang tertinggi dan di surga. Pertama positive thinking, yang kedua kurangi tidur malam untuk salat, yang ketiga adalah istighfar, yang keempat adalah sedekah sedekah, dan yang kelima adalah kita hidup di dunia ini harus bisa menjadikan bahwa apa yang ada di alam semesta ini sebagai sarana untuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 5 hal itulah kita mampu mencapai ketakwaan. Saya kira itu saja, exactly 5:30, yang kurang beberapa menit lagi kita berbuka, maka silahkan diberi kesempatan untuk bisa bertanya jawab. Dipersilahkan.